Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa dengan saya ya Didi Pramono di mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya hanya akan melanjutkan saja apa yang sudah diawali oleh Prof. Tri Maryadi kemarin ya tentang metode penelitian pendidikan ya, saudara. Nah, tapi sebelum jauh masuk ke sana, saya akan sedikit memberikan pengantar dulu pada kalian ya mahasiswa ya bahwa tahap akhir ya dari seorang mahasiswa ya sebelum dia dianugerahi gelar sarjana, maka harus ada satu karya ilmiah ya mahakarya mahasiswa yang harus disusun dulu oleh mahasiswa. Apa itu? Skripsi ya, karya ilmiah mahasiswa ya, itu dalam bentuk skripsi. Nah, untuk mencapai skripsi tentu ada langkahnya ya. Dimulai dari menemukan masalah, lalu kemudian ditulis menjadi sebuah proposal. Setelah proposal di ACC, maka mahasiswa akan terjun ke lapangan untuk mencari data ya. Setelah data diolah, mahasiswa harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis di dalam skripsinya ya melalui sebuah sidang skripsi. Nah, oleh karena itulah saudara ya pada perkuliahan kali ini ya saya diberi amanah ya, oleh jurusan ya untuk menyampaikan tentang metode ya penelitian, secara spesifik lagi metode penelitian pendidikan ya. Bidang-bidang penelitian yang bisa kalian lakukan ya selain penelitian di bidang sosiologi, antropologi ya, bisa juga terkait dengan pendidikan ya. Maka di video pertama saya ini saya hanya akan menjelaskan dulu tentang konsep dasar penelitian ya. Penelitian itu apa ya, jadi paradigma kita ya tentang penelitian harus benar dulu sebelum kalian merumuskan masalah, sebelum kemudian kalian mengembangkan sebuah proposal skripsi. Nah, kita langsung ya saudara masuk ke materi inti ya. Ini saudara tentang sebuah penelitian. Apa itu penelitian ya? Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ya. Nah, cara ilmiah itu yang bagaimana ya? Cara ilmiah itu yang rasional ya. Artinya penelitian itu ya dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal ya, sehingga bisa dijangkau oleh penalaran manusia ya. Nah, masa penelitian caranya dengan semedi untuk mendapatkan wangsit misalkan, wah ini tentu tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia ya, sehingga cara-cara yang harus bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia ya. Yang kedua adalah empiris ya, artinya ya cara-cara yang dilakukan bisa diamati oleh indera manusia, bisa dilihat, bisa diamati ya. Cara-caranya harus empiris. Yang ketiga, cara ilmiah adalah cara yang sistematis ya. Artinya ya proses yang digunakan di dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis ya. Nah, langkah-langkahnya harus logis ya. Harus itu tadi rasional ya. Masa penelitian langkah-langkahnya adalah pertama kumpulkan kembang 7 rupa, kumpulkan teori-teori, lalu dibakar bersama, masukkan ke dalam air, diaduk lalu diminum. Nah, ini ya langkah-langkah yang tidak sistematis ya, karena tidak bisa dinalar gitu ya. Jadi cara ilmiah ya terdiri atas 3 komponen tadi, rasional, empiris, sistematis ya. Cara inilah yang digunakan untuk mendapatkan data. Data yang bagaimana? Data yang empiris, bisa diamati ya, bisa diuji, bisa amati, bisa dilihat ya. Nah, data yang semacam inilah data yang valid ya. Data yang valid yang seperti apa? Yang reliable ya, konsisten
Reliable itu konsisten, memiliki derajat kekonsistenan tertentu, ya, atau keajegan. Ya, misalkan kalian bertanya ke informan A, ya, jawabannya B. Kalian bertanya ke informan kedua, jawabannya B. Kalian bertanya lagi ke informan berikutnya, dan seterusnya sampai informan ke sekian, jawabannya B. Ada keajegan di sana, ya, sehingga yang semacam ini ya bisa kita simpulkan bahwa data itu valid. Ya. Atau yang kedua, ya, data untuk bisa dikatakan valid juga data itu harus objektif, ya. Nah, objektivitas ini berkaitan dengan interpersonal agreement, ya, kesepakatan antar banyak orang. Ya, jadi ketika ya kalian mendapatkan banyak informan, ya, mengatakan bahwa satu adalah bagian dari angka, ya, semua orang bilang begitu, nah, maka data itu valid. Ya, inilah saudara. Ya, apa sih tujuan penelitian berikutnya? Ya, yang pertama adalah penemuan, yang kedua pembuktian atau pengembangan. Ya, inilah tujuan penelitian, menemukan hal-hal baru, membuktikan ya apakah teori itu relevan untuk menjelaskan fenomena yang saat ini terjadi. Ya, atau bahkan tujuannya adalah untuk mengembangkan, ya, mengembangkan hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah produk, menjadi sebuah model yang bisa untuk menyelesaikan masalah saat ini. Ya, ini tujuannya. Lalu kemudian apa sih kegunaan dari penelitian itu? Ya, untuk memahami masalah. Ya, ini saudara. Ya, atau juga level yang berikutnya memecahkan masalah itu. Atau bisa juga penelitian itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya masalah. Nah, ini tujuan penelitian. Ya, paradigma inilah yang mesti kalian pahami dulu tentang sebuah penelitian. Ya, dengan paradigma yang benar, ya, insya Allah nanti ketika kalian mengembangkan masalah menjadi sebuah proposal, ya, penelitian, nah itu akan benar kalau paradigmanya sudah benar. Ya, ini langkah berikutnya saudara, setelah kalian memahami paradigma penelitian itu, ya, maka pahami juga jenis-jenis penelitian. Ya, kalian akan melakukan penelitian dengan jenis yang mana agar penelitian kalian tidak gaduh-gaduh. Ya, nah ini, ya, jika berdasarkan jenisnya, ya, penelitian bisa dikategorikan menjadi 5 jenis. Ya, berdasarkan bidangnya, maka penelitian itu bisa dikategorikan menjadi 3. Penelitian akademis, profesional, dan institusional. Yang akan kalian kerjakan besok, ya, skripsi, ya, ini masuk ke dalam bidang akademis. Skripsi, tesis, disertasi, ini adalah bidang penelitian akademis. Ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen, oleh para peneliti, ya, itu masuk ke dalam kategori penelitian profesional. Ya. Penelitian institusional, penelitian kelembagaan, penelitian yang dilakukan oleh lembaga, ya, misal sebuah pemerintah misalkan akan menerapkan kebijakan tertentu, dia harus riset dulu. Penelitian, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru, ya, maka dia harus penelitian dulu, ya, lakukan bagaimana, ya, masyarakat apa masalahnya sehingga membutuhkan solusi apa dari pemerintah, ini harus dilakukan dulu. Ya, misalkan lagi produk kecantikan, ya, kosmetik, dia akan meluncurkan sebuah produk tertentu, dia harus riset dulu. Ya, institusional untuk kepentingan lembaga. Ya, nah, dia harus riset dulu apa kebutuhan pasar saat ini, dan apa kosmetik yang paling cocok untuk wilayah tropis seperti Indonesia saat ini. Ya, nah ini saudara. Ya, nah jenis penelitian jika berdasarkan tujuan maka bisa dikategorikan menjadi 2, ya, penelitian murni atau penelitian terapan. Ya, nah penelitian yang besok akan kalian lakukan adalah penelitian murni, ya, karena ini murni untuk keilmuan.
ya, penelitian akademis, ya, untuk pengembangan keilmuan, ya. Ya, karena kemudian hasil-hasilnya juga diabdikan untuk pengembangan keilmuan, ya. Nah, jenis penelitian yang berikutnya, yang ketiga, ini berdasarkan metode. Maka ada banyak sekali ini, ya, ada penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, ya, evaluasi, sejarah, research and development. Ya, apa yang kalian pelajari kemarin di awal, ya, dengan Prof. Firman ini, itu merupakan action research, ya, penelitian tindakan. Secara lebih spesifik lagi, penelitian tindakan kelas, ya, ini saudara, ya. Silakan dari metode ini yang banyak ini, ya, penelitian yang akan kalian kembangkan ke depan, ya, masuk ke dalam metode yang mana, kategori yang mana, ya. Nah, kemudian saudara, ya, jenis penelitian yang keempat berdasarkan tingkat eksplanasinya, ya, bisa dikategorikan menjadi 3, ya, penelitian deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Untuk masuk S1, ya, sebenarnya penelitian yang deskriptif ini juga sudah cukup, ya. Apa yang kalian temukan di lapangan, ya, coba gali secara mendalam, lalu kemudian itu deskripsikan, ya, kalian ceritakan di dalam laporan penelitian kalian, ya. Ini sudah cukup, ya, ini saudara. Nah, berikutnya yang kelima, jenis penelitian waktu. Maka ada 2, cross sectional atau longitudinal, ya, penelitian yang lintas waktu, ya, lintas bidang, atau penelitian yang berkelanjutan, ya. Ini saudara, ya, jenis penelitian yang juga perlu kalian pahami, ya, sehingga nanti kemana arah proposal penelitian kalian, nah, ini harus mulai ditentukan, ya. Nah, saudara, ya, untuk mencapai sebuah kata ilmiah, ya, maka harus pendekatan itu, ya, maka penelitian itu harus didekati dengan pendekatan yang tepat, ya. Apakah pendekatan kuantitatif, ya, pendekatan penelitian kuantitatif, gitu, ya, penelitian yang datanya berupa angka-angka, ya, itu sudah. Atau ada metode-metode, ada rumus-rumus tertentu yang harus digunakan untuk menguji validitas datanya, ya, sehingga ketika ketemu angka tertentu bisa disimpulkan, ya, apakah hipotesis terjawab atau tidak, dan sebagainya, ya. Atau, ya, penelitian kalian besok adalah penelitian kualitatif, ya, penelitian yang datanya berupa kata-kata, ya, deskripsi atau penjelasan dari informan, ya, tentang fenomena sosial tertentu, ya. Nah, ini saudara, ya, maka tentukan. Atau bahkan penelitian kalian arahnya ke research and development, jangan dulu, ya, karena untuk mahasiswa S1, ya, untuk sementara pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif atau kualitatif, ya. Kecuali untuk masuk S2, ya, maka silahkan, ya, ketika akan mengerjakan penelitian dengan pendekatan research and development, ya, penelitian dan pengembangan, ya. Nah, kalau dalam sebuah penelitian dan pengembangan, maka kalian harus punya banyak data, ya, tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kalian lakukan. Nah, lalu dari hasil penelitian itu kalian ciptakan sebuah model, ciptakan sebuah produk yang bisa untuk mengatasi masalah tertentu, ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu salah satu contoh, ya, judul-judul penelitian research and development, ya. Pengembangan media pembelajaran augmented reality. Artinya kalian akan menciptakan sebuah produk, ya. Produknya apa? Tadi dalam judul yang saya sebutkan,
augmented reality, media pembelajaran berbasis augmented reality. Ya, ada model yang harus menciptakan, dan modelnya itu ya bukan model yang asal-asalan, harus didasarkan pada riset, harus diuji kepada ahlinya, lalu kemudian diujikan kepada kelompok yang bermasalah itu tadi, ya. Nah, ketika sudah bisa disimpulkan apakah nantinya model yang kalian ciptakan itu layak atau tidak untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, ini ya sebuah tahap yang panjang, ya. Maka mahasiswa S1 ya tidak perlu dulu menuju pada arah research and development, kuantitatif atau kualitatif dulu boleh, ya. Nah, untuk mendalami lagi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, ya, coba ya cari perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Silakan, dari banyak buku tentang metode penelitian itu banyak sekali sudah dijelaskan di sana, ya. Tidak saya jelaskan di sini, ya, karena nanti durasi videonya akan sangat panjang, ya. Kita diskusikan saja di grup WA, ya, atau nanti ke depan jika memang dibutuhkan, ya, saya akan kembangkan lagi video berikutnya tentang perbedaan dua pendekatan ini, ya. Itu saudara, mana pendekatan yang akan kalian gunakan, ya, untuk penelitian kalian itu, ya. Di proposal kalian mana yang akan kalian pilih, ya, apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif, ya. Ini saudara, ya, pendekatan penelitian. Nah, berikutnya saudara yang juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ya, karena judul mata kuliah ini adalah metode penelitian pendidikan, maka rasanya perlu, ya, di sini saya menyampaikan ruang lingkup, ya, ruang lingkup penelitian pendidikan, ya, itu apa saja, ya, sehingga besok, ya, proposal yang kalian kembangkan saudara, ya, itu mengarah, ya. Inilah yang membedakan mata kuliah kita dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif atau mata kuliah metode penelitian kualitatif, ya. Nah, kita sudah spesifik di sini, ya, kepada ruang lingkup pendidikan, ya. Kemarin, ya, di awal semester sampai pertengahan semester kalian sudah belajar tentang bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Itu adalah ruang lingkup, ya, salah satu bidang ruang lingkup penelitian pendidikan, ya. Nah, maka di pertengahan semester ini sampai akhir semester nanti kita akan perluas lagi cakupannya, ya. Kita akan perluas lagi cakupannya, ruang lingkupnya, ya, tentang ya, silahkan bisa dipilih, ya, dari 4 ruang lingkup ini, ya. Kalian nanti akan saya beri option, ya, untuk mengembangkan proposal penelitian yang ruang lingkupnya, ya, setidaknya ada 4 ruang lingkup ini, ya. Karena memang output kita nanti, ya, di akhir perkuliahan adalah sebuah proposal penelitian pendidikan. Nah, jadi silakan nanti bisa dipilih apakah ruang lingkup kebijakan pendidikan, ya, atau yang kedua ruang lingkup manajerial pendidikan, atau yang ketiga ruang lingkup operasional pendidikan, atau yang keempat, ya, ruang lingkup lingkungan sosial budaya pendidikan, ya. Ini ada 4 ruang lingkup ini, ya. Nah, silahkan bisa dipilih proposal penelitian kalian nanti, ya, akan memilih bidang yang mana, ya, ruang lingkup yang mana. Akan saya jelaskan secara detail, ya, dalam slide berikutnya, ya, kira-kira apa saja dari ruang lingkup penelitian pendidikan itu, ya, sehingga kalian nantinya punya gambaran, ya, akan memilih yang mana, ya. Baik, langsung saja, ya. Nah, ruang lingkup penelitian pendidikan yang pertama ini terkait dengan kebijakan pendidikan, ya. Apa saja, ya, ini kiranya yang bisa kalian
kaji dari ruang lingkup ini, ya misalkan ya rumusan kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu presiden, DPR, MPR atau menteri. Ya, silakan. Ya, bisa juga kebijakan Mendikbud. Ya, apa sekarang yang baru? Ya, tentang Merdeka Belajar atau mungkin tentang belajar online. Ya, macam-macam. Ya, ini bisa menjadi sebuah kajian yang kalian lakukan gitu ya, untuk menyusun karya ilmiah, skripsi. Ya, bisa juga ya ruang lingkup berikutnya adalah tentang kebijakan dirjen, kebijakan gubernur, bupati atau wali kota tentang pendidikan. Ya, karena nanti kemudian akan ditemukan variasinya. Ya, untuk saat ini ya jenjang pendidikan SMA, nah itu alur koordinasinya langsung berada di bawah provinsi. Artinya ya kebijakan gubernur itu juga punya pengaruh ya pada kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat SMA. Silakan di sana. Nah, nanti kan akan ketahuan karakteristiknya antara di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, ya DIY, Jakarta, atau mungkin provinsi-provinsi yang lainnya. Ya, adakah perbedaan kebijakan di sana? Apa kebijakan yang unik? Nah, itu kan bisa digali, bisa dikaji. Ya, nah, ini saudara. Berikutnya ya ruang lingkup yang juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan pendidikan ya terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan. Ya, ini silakan ya implementasinya bagaimana sejauh ini. Ya, kebijakan zonasi ya. Kebijakan implementasinya bagaimana saat ini? Ya, apa yang perlu kemudian diperbaiki dari kebijakan zonasi itu? Nah, ini perlu dikaji. Ya, silakan, sangat luas sekali. Ya, atau terkait dengan output, ya, dan atau outcome kebijakan pendidikan. Ya, jadi hasilnya bagaimana dari kebijakan zonasi itu misalkan tadi. Ya, atau kebijakan tentang itu tadi Merdeka Belajar, outputnya bagaimana? Ya, ini kebijakan baru. Ya, bisa jadi mungkin nanti belum ada juga yang bisa diceritakan dari itu ya, tapi ada banyak hal lagi kebijakan pendidikan yang bisa dikaji di sana. Ya, ini kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar misalkan, ya, outputnya bagaimana? Siswa-siswa yang mendapatkan KIP itu, nah, apakah kemudian sudah sesuai dengan tujuan, ya, dan sebagainya? Ini bisa dikaji. Ya, ini ruang lingkup dari kebijakan pendidikan, ya, dan masih banyak lagi, ya, tidak mungkin saya tuliskan semuanya, banyak sekali, ya, tapi setidaknya ini ya terkait dengan ruang lingkup kebijakan pendidikan. Yang kedua, saudara, ruang lingkup manajerial pendidikan. Ya, ini bisa menyangkut organisasi pendidikan, gitu, dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, dan institusi pendidikan yang lain. Ya, ini bagaimana? Ya, manajerial di dalamnya. Nah, kepemimpinan pendidikan, silakan. Ya, pengaruh pola kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas guru. Misalkan, silakan. Itu sudah banyak sekali juga yang meneliti tentang ya. Silakan, masing-masing daerah saya pikir nanti akan punya, atau masing-masing per individu kepala sekolah saya pikir ya juga nanti akan punya karakteristik tertentu yang bisa kemudian dikaji secara ilmiah. Ya, bisa juga terkait ekonomi pendidikan, terkait dengan bangunan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Ya, kelengkapan sarana prasarana apakah kemudian berbanding lurus dengan prestasi siswa? Silakan kalau memang mau dikaji lebih jauh lagi. Ya, sarana dan prasarana pembelajaran online, ya, ini bagaimana? Ya, silakan. Ya, saya pikir saat ini ya isu-isu ini masih hangat untuk bisa dikaji lebih jauh.
ya. Nah, bisa juga ya pada ruang lingkup hubungan kerjasama antar lembaga pendidikan, ya. Nah, saat ini juga masih hangat gitu ya, beberapa lembaga-lembaga pendidikan menjalin sister kurikulum gitu ya dengan sekolah-sekolah di negara-negara maju, ya. Maka mungkin bisa juga kita lihat di sekitar kita ya, di kota-kota besar kadang ada sekolah yang kemudian menerapkan kurikulum Cambridge, ya, kurikulum apalagi gitu ya. Cambridge biasanya yang paling terkenal. Ini bagaimana? Apa ya kemudian dampaknya dalam implementasi pembelajaran di kelas ketika sebuah lembaga pendidikan menjalin hubungan kerjasama dengan Cambridge, ya. Bisa juga ya ruang lingkupnya pada tataran koordinasi pendidikan dari pusat ke daerah, ya. Silakan. Bisa juga terkait dengan SDM tenaga kependidikan, ya. Nah, ini bagaimana? Ya, coba digali ke sana. Apa dampak dari adanya program pendidikan profesian berkelanjutan ya untuk guru-guru? Apa dampaknya? Ya, itu bisa digali lebih jauh lagi. Ujian kompetensi guru, ya. Nah, ini kemudian bagaimana? Ya, dampaknya terhadap para guru. Apakah kompetensi pedagogik profesional dan lain sebagainya itu menjadi lebih baik lagi dan sebagainya? Nah, ini maka perlu dikaji lebih jauh, ya. Kebijakan tentang pendidikan profesi guru, ya. Nah, silakan. Bagaimana kontribusi PPG itu untuk menyiapkan SDM tenaga pendidikan yang unggul, ya. Nah, sangat luas sekali sebenarnya, saudara, ya. Bisa juga ya terkait dengan evaluasi pendidikan, ya. Nah, ini ya silakan bisa digarap ke sana tentang kearsipan, perpustakaan dan museum pendidikan. Ini juga bisa menjadi ruang lingkup penelitian pendidikan, ya. Nah, yang ketiga, saudara, ya, terkait dengan ruang lingkup operasional pendidikan, ya. Bagaimana terkait dengan pemasaran lembaga pendidikan, sistem seleksi murid baru, ya, dengan kebijakan zonasi itu tadi, ya. Bagaimana dengan kurikulum, implementasinya bagaimana, ya, teknologi pendidikan, ya. Nah, saat ini nih ya infrastruktur untuk pembelajaran online ya di tempat kita bagaimana, ya. Media pembelajaran, buku ajar, ya. Nah, ini juga bisa. Performa mengajar guru, ya, manajemen kelas, ya. Nah, ini yang seperti apa, ya. Lalu kemudian sistem evaluasi pembelajaran, sistem ujian akhir, ya. Ini perlu dikaji, ya. Sistem ujian akhir yang belakangan juga kemudian ada kebijakan bahwa ujian nasional dihapuskan, ya. Nah, ini bagaimana ke depan, ya. Bagaimana pemerintah nantinya bisa mengukur kualitas pendidikan di Indonesia misalkan. Apa indikatornya? Apa yang bisa digunakan untuk mengukur itu? Nah, ini tentu banyak kaji ke sana, ya. Kuantitas dan kualitas lulusan. Nah, ini juga ya bisa menjadi ruang lingkup di dalam penelitian pendidikan, ya. Bisa juga terkait dengan pengelolaan kelas, ya. Seperti apa? Apakah kelas itu klasikal, apakah letter U, letter O, ya, atau mungkin bahkan tanpa bangku sama sekali dan macam-macamnya. Ya. Ini yang juga perlu banyak penelitian-penelitian yang inovatif ya ke arah sana, ya. Nah, bisa juga ya terkait dengan perkembangan karir lulusan, bisa juga terkait dengan pembiayaan pendidikan, ya. Nah, karena ini unik-unik, ya. Kadang ada sekolah tertentu, ya, yang mana peserta didik itu membayarnya menggunakan hasil-hasil bumi misalkan, ya, seikhlasnya. Bahkan ada yang gratis sama sekali, ya. Nah, macam-macam, ya. Ini bisa juga ya menjadi bidang-bidang kajian kalian ya di dalam
melakukan penelitian, ya. Profil pekerjaan lulusan, ya, atau juga bisa meneliti kesesuaian antara profil lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, seberapa relevankah kurikulum kita saat ini, ya, dengan dunia usaha dan dunia industri? Sudah relevan belum? Ya, jangan-jangan ya nanti lulusan sekolah tertentu, begitu lulus, begitu bekerja, sama sekali berbeda dengan apa yang sudah dia pelajari ketika sekolah. Nah, jangan sampai, ya. Nah, ini juga perlu dikaji ke sana, ya. Ini sesudah. Ini ruang lingkup yang ketiga, ya, terkait dengan operasional pendidikan, ya. Atau ruang lingkup yang keempat, ya, terkait dengan lingkungan sosial budaya pendidikan, ya. Bagaimana perspektif masyarakat tentang pendidikan, ya. Bagaimana praktik pendidikan pada masyarakat tertentu, masyarakat agraris, industri, pesisir, gunungan, ya, suku-suku tertentu. Nah, mereka masing-masing punya kearifan lokal, ya, tentang pendidikan mereka masing-masing, ya. Nah, bisa juga ya ruang lingkupnya pada hubungan individu, masyarakat, kebudayaan dan pendidikan. Silakan. Bisa juga ya tentang etnografi sekolah, tentang budaya sekolah, tentang gender dan pendidikan, ya. Ini juga masih menarik ya untuk mendalam, ya, bagaimana, ya, apakah masih ada ketimpangan gender dan sebagainya, bagaimana konstruksi gender itu juga dibangun dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini masih menarik, ya. Atau bisa juga tentang praktek kekerasan dalam pendidikan, ya, bullying, tawuran pelajar, gitu ya, macam-macam. Ya, kenapa budaya tawuran itu kemudian diwariskan? Wah, ini kan ya, juga menarik ya untuk dikaji, ya. Nah, atau juga mungkin yang banyak muncul di masyarakat saat ini, ya, tentang beragam pendidikan alternatif, ya, pendidikan komunitas tertentu dan sebagainya, macam-macam. Pendidikan untuk anak-anak jalanan dan macam-macam sebagainya. Ya, ini masih terbuka ruang yang sangat luas untuk diteliti, ya. Nah, bisa juga ya meneliti pada ruang lingkup pendidikan, modernisasi, globalisasi, ya, saat ini. Ya, ini saudara. Ya, banyak sekali ruang lingkup penelitian pendidikan yang bisa kalian lakukan. Ya, silakan. Sekali lagi saya sampaikan ya saudara bahwa di dalam perkuliahan saya ini ya metode penelitian pendidikan ya nanti outputnya adalah proposal penelitian pendidikan. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya paradigma tentang penelitian itu yang seperti apa, jenis-jenis penelitian yang seperti apa, lalu kemudian pendekatan penelitiannya apa saja, ya. Dan ini ya pada sesi ini saya sudah menjelaskan ruang lingkup penelitian pendidikan itu apa saja, ya. Silahkan ya bisa kalian pikirkan matang-matang, ya, coba kalian ingat-ingat lagi pernah memiliki pengalaman apa ya tentang dunia pendidikan yang barangkali ya itu bisa kalian jadikan ya sebagai permasalahan di dalam proposal penelitian kalian ini. Ya, silahkan selamat belajar. Sekian dari saya. Ya, kita lanjutkan diskusinya pada forum diskusi di grup WhatsApp. Ya, terima kasih dari saya, saudara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.